Sekarang saya lagi di gerbang masuk menuju Bukit Premium sebelah kanan. Monggo, ada anjing. Tadi berangkat dari Surabaya jam 4, sekarang 6.30, jadi butuh waktu 2,5 jam karena posisinya gelap ya, jadi pelan-pelan 60-70 gitu kecepatan. Saya biasanya jam 5 gitu kalau lewat sini tuh menggigil kedinginan gitu, tapi sekarang enggak. Apa karena udah sering gitu, jadi biasa. Licin ini. Untuk saat ini kondisinya cerah, cuma nggak tahu nanti. Mudah-mudahan cerah, karena kata yang jaga di depan tadi itu 1 minggu kemarin itu berkabut selama 1 minggu. Semoga hari ini cerah ya. Jadi bulan ini tuh edisi motoran sambil olahraga. Kemarin saya dari minggu lalu dari Bukit Cendono ya. Iya, Bukit Cendono. Itu daerah Pacet Mojokerto. Jadi saya mendaki itu dari bawah itu setengah 8 sampai titik awal pun itu setengah 4 itu. Jadi kayaknya nggak cocok buat pemula karena tanjakannya banyak tanjakan di situ. Jadi kalau ada iklan lewat, semisal di sosial media mempromosikan Bukit Cendono dan bilangnya 1-2 jam sampai puncak, itu fix akun endorse. Jadi parkiran mobil berhenti di sini. Parkir mana ya? Misi. Sekarang jam 7:03. Tadi sampai parkiran sepertinya jam 6.30 ya. Kira-kira seperti itu. Ini baru pertama kalinya, jadi belum tahu seberapa jauh. Ada warung.
pendaftaran harus daftar di loket situ. Untuk pendaftaran tidak perlu bayar lagi, karena waktu bayar parkir 10.000 itu udah termasuk tiket masuk. Jadi cukup bayar 10.000 aja parkir dan masuknya. Untuk cuaca hari ini sangat cerah, lumayan ya, dari parkiran itu sampai ke loket masuk itu mungkin berkisar 2 kiloan, 1-2 kilo. Kalau nggak mau capek ya tinggal naik ojek. Permisi. Zoom nggak apa-apa. Nanjak mana ya? Ada yang sebelah sana, ada yang di sana. Lurus saja. Ntar saya lanjut lagi. Mau lanjut nanjak. Jadi warung di sana itu adalah Bukit Premium 1. Jadi ini kurang tahu menuju kemana. Jadi coba explore. Mari mas. Buat motoran seru ini. Cuma dilarang masuk. Motor dilarang masuk. Sekarang saya lagi di puncak. Cuma nggak tahu ini namanya puncak apa. Cuma kalau dilihat di sekeliling, kayaknya sih puncak yang paling tinggi itu bagian sana. Terus yang kedua bagian sini. Kalau yang sekarang saya injak ini sepertinya ketiga ya. Kalau jalur yang sebenarnya ada di bawah situ, ke arah situ, dari sana, dari arah sana jalan sampai memutari ini, memutari bukit ke arah sana. Nggak tahu seberapa jauh, kayaknya sih masih jauh. Cuma saya iseng lah nanjak, cari tempat sepi buat istirahat, sambil ngopi-ngopi, nyemil, sama ngecas baterai GoPro. Baterai GoPro saya yang satunya tiba-tiba rusak ya. Jadi ini cuma ngandelin satu baterai. Gak tahu kenapa tiba-tiba rusak. Sekarang masih jam 9:30 sih. Jadi ntar jam 9 mau lanjut lagi. Ini mau ngecas baterai dulu, ambil dokumentasi dulu daerah sini. Ini nggak tahu ada jalan lagi nggak ya buat turun ke bawah. Masa kembali ke jalan yang tadi. Dari sini sih nggak kelihatan jalurnya. Cuma nanti saya video lagi aja kalau berangkat. Ini cuacanya mulai, sebelah sana mulai berkabut. Kayaknya semakin siang pasti bakal berkabut. Oke, sampai jumpa.
Ini lagi coba naik lagi. Tadi kan istirahat di sana. Jamur. Bisa nggak ya lewat sini? Capek. Di situ ada jalur. Coba ya. Jangan ditiru ya guys. Kalau mau lebih aman, lewat jalur umum aja. Kalau saya ini niatnya explore sambil olahraga. Ini aja nggak tahu arahnya kemana.
Kalau lewat jalur biasa nggak berasa capeknya. Ini sudah sampai puncaknya, cuma masih ada ujungnya lagi sebelah sana. Kayaknya sih mau balik ini, karena seharusnya arah kembali tuh sebelah kanan sana. Cuma ini jalurnya ke sana terus. Coba lihat-lihat dulu. Ini sebelah kanan ini udah nggak ada jalur. Apa sebelah sini? Keren. Sudah nggak ada jalan lagi. Kayaknya kembali ke jalan semula tadi. Kesana masih jauh ya.
coba ke puncak terakhir situ, setelah itu kembali. Ini kayak ada jejak ban motor ya. Apa motor lewat sini? Pengen motoran lewat sini gitu. Motor saya yang CB 150 lagi ada masalah. Itu gara-garanya terakhir ganti oli di Dieng, ganti oli di Honda resmi Ahas, tapi ternyata drat olinya itu dijebol. Jebol itu apa ya? Rusak, dirusak sama mereka. Saya tahunya baru kemarin ini, waktu ngecek oli. Karena saya setiap mau berpergian di sini sejuknya. Keren. Keren cuy. Ini kabutnya bergerak ke sini. Sebentar lagi bakal ketutup ini. Sebelah sini bakal ketutup juga. Oke, saya mau kembali dulu sebelum kabutnya mulai tebal ini. Ini kabutnya mulai datang. Di situ lautan pasir. Cuma nggak tahu area yang mana ini. Keren. Lihat kabutnya. Kabutnya mulai datang. Tadi sampai mana? Motor ya? Oli motor ya? Jadi saya tiap mau pergi jauh gitu
selalu ngecek takaran oli. Nah, kemarin ngecek kok olinya berkurang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ganti oli baru. KM-nya masih 800, sudah ganti oli baru. Nah, di situ baru ketahuan kalau murbaut olinya itu diganjel sama seng biar nggak bocor. Padahal sebelumnya itu nggak ada loh. Dan nggak bocor. Setelah dicek, ternyata bagian thread oli itu ada yang retak. Sepertinya waktu ganti oli di Dieng itu sepertinya terlalu kencang saat merapatkan. Pantes saya kok ngerasa curiga, masa satu motor yang nanganin 4 orang. Saya ya heran kenapa ganti oli kok lama terus, yang nanganin sampai 4 orang. Ternyata itu jujur kapok sih. Kayaknya sih udah nggak akan lagi ganti oli di dealer resmi. Mending di bengkel langganan yang biasa itu. Cuma posisinya kan kemarin lagi berpergian jauh, jadi nggak punya bengkel langganan. Jadi ya cari aman lah, ke dealer resmi Honda. Tapi ternyata zong. Apa karena itu ya, banyak orang-orang magang gitu. Nyesel banget sih. Cuma sekarang ya posisinya dipakai ya masih aman. Belum saya servis ke bengkel. Itu perlu bikin drat baru nggak bocor. Cuma posisinya saya belum ke bengkel untuk benerin. Karena kayaknya harus cari bengkel khusus yang paham. Kabutnya mulai tebel. Jadi ini sekarang mau kembali ke jalur semula. Kayaknya sih mau langsung pulang ya, karena kabutnya mulai tebel. Nanti dilanjut lain waktu aja.
ntar saya lanjut kalau sudah kembali ke jalur utama. Baru keluar dari parkiran, tadi sampai parkiran tadi ketemu sekelompok motor CB old, CB tua. Jadi mereka masuk jalur sini. Gak tahu lewat mana ini. Pantesan kok banyak jejak motor. Di depan itu suaranya ramai sekali. Jejak ban motor. Tadi sekelompok itu ada berapa itu? 10 motor kayaknya. Ini turunnya lewat mana ya? Di situ ada orang. Kira jam setengah 11-an. Sekarang menuju pulang. Nanti bulan depan saya berencana ke B29. Entah bulan depan atau akhir bulan ini. Mantap lah. Kalau Bukit Keciri atau Premium ini asli cocok buat pemula. Meskipun capek, nggak bikin kamu putus asa. Seperti di Bukit Bukit apa lupa saya. Cendono. Iya, Bukit Cendono. Itu asli sih. Udah kayak putus asa rasanya. Tapi harus jalan terus. Dan ketika sampai puncak terakhir itu kan kelihatan jelas puncaknya. Tanjakannya ngeri. Tenaga udah habis, minum sudah habis. Saya pikir kan cuma bukit lah, paling bawa 1 botol gitu cukup gitu. Tapi ternyata udah nanjak jalannya, berlumpur. Jadi lebih baik mundur dulu, latihan lagi. Nanti kalau sudah siap bakal saya coba lagi ke Bukit Cendono Pacet Mojokerto. Kalau Bukit Premium Bromo ini cocok lah buat pemula. Meskipun capek, tapi capeknya nggak bikin saya sampai putus asa. Padahal tinggal 1 tanjakan aja. Cuma tanjakan terakhir itu mengerikan. Kalau diteruskan mungkin itu butuh waktu 30 menit sampai 1 jam. Tadi ini kan mulai berkabut, kabutnya mulai jadi saya memutuskan untuk kembali pulang saja. Mungkin lain waktu saya akan explore di puncak yang lain. Tadi kan kebetulan ketemu sekelompok motor CB tua ya.
Katanya sih daerah yang puncak yang saya naiki itu dinamakan Punggung Naga. Pengen naik motor situ. Cuma kalau sendiri tuh bingung kan, nggak tahu jalannya. Ini kalau kanan ini ke Lautan Pasir, ke kiri arah pulang. Jadi lanjutan tadi soal cerita drat oli motor rusak ini, meskipun dia bocor ya, dia bocornya tuh nggak sampai netes, dia cuma ya rembes gitu, tapi nggak sampai netes. Ini makanya saya berani pakai jalan. Yang penting apa ya, sebelum dipakai harus cek oli dulu. Nanti minggu depan baru saya bawa ke bengkel. Saya masih cari bengkelnya yang bisa bikin drat baru itu, karena jarang bengkel yang bisa melakukan hal tersebut. Ini acara apa ya? Ulang tahun. Ada acara ulang tahun, mewah sekali ya. Acara ulang tahun anak kecil. Sebenarnya kangen saya sama Lautan Pasir Bromo. Cuma apa ya, nanti bulan depan rencana mau ke sana lagi. Rencananya mau turun ke Lautan Pasir, lalu jalannya, lalu lanjut keluar Malang, jalur Malang, langsung menuju B29 ke arah melewati Ranupani.